Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ratri Andini dari Prodi BKI 2C yang akan sedikit menjelaskan PPT saya yang berjudul Logika, Etika, dan Estetika dalam mata kuliah filsafat. Selamat menyaksikan. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu logos, yang artinya hasil pertimbangan akal pikiran dan yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Secara singkat, logika berarti ilmu kecakapan atau alat untuk berpikir lurus. Sebagai ilmu, logika disebut sebagai logika episteme. Logika scientia, yaitu logika adalah sepenuhnya suatu jenis pengetahuan rasional atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Adapun macam-macam logika, setelah mempelajari tentang filsafat ilmu lebih mendalam lagi, ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali materi yang disajikan. Yang salah satunya adalah tentang logika. Dan logika sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama ada logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum mendapat pengaruh dari luar, yakni keinginan-keinginan atau kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Yang mana logika alamiah manusia ini ada sejak manusia dilahirkan, dan dapat disimpulkan pula bahwa logika alamiah ini sifatnya masih murni. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktik di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba untuk membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Adapun yang kedua yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti adalah kebiasaan, tetapi ada yang memakai istilah lain dari memori dari bahasa Latin, yakni jamak dari kata nos yang berarti adat, kebiasaan juga. Akan tetapi pengertian etika dan moral ini memiliki perbedaan satu sama lainnya. Etika ini bersifat teoris, sedangkan moral bersifat praktek. Etika mempersoalkan bagaimana mestinya manusia itu bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan tentang baik dan buruknya suatu hal dan harus berlaku umum. Namun demikian, etika selalu mencapai tujuan akhir untuk menentukan ukuran etika yang dapat diterima secara umum atau dapat diterima oleh semua bangsa di dunia ini. Perbuatan tingkah laku manusia itu tidaklah sama dalam arti pengambilan suatu sanksi etika, karena tidak semua tingkah laku manusia itu dapat dinilai oleh etika. Tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika itu haruslah mempunyai syarat tertentu, yaitu 1. Perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerjakan suatu perbuatan jahat tetapi tidak mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan itu jahat, maka perbuatan manusia semacam ini tidak mendapatkan sanksi dalam etika. Kedua, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. Perbuatan manusia atau kejahatan yang dikerjakan dalam keadaan tidak sengaja, maka perbuatan manusia semacam itu tidak dinilai atau dikenakan sanksi oleh etika. Maksudnya tidak dikenakan sanksi oleh etika. Ketiga, yaitu perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan atau dalam keadaan terpaksa, maka perbuatan itu tidak dikenakan sanksi etika.
Oke, yaitu pengertian estetika. Estetika dan etika sebenarnya hampir tidak berbeda. Etika membahas masalah tingkah laku perbuatan manusia, baik dan buruknya, sedangkan estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuan estetika adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah, atau yang lebih jelasnya lagi ya dalam hal ini adalah karya seni manusia mengenai alam semesta ini. Seperti dalam etika di mana kita sangat sukar untuk menentukan ukuran itu, bahkan sampai sekarang belum dapat ditemukan ukuran perbuatan baik dan buruknya yang dilakukan oleh manusia. Estetika juga menghadapi hal yang sama, sebab sampai sekarang belum dapat ditemukan ukuran yang dapat berlaku umum mengenai ukuran indah itu. Dalam hal ini ternyata banyak sekali teori yang membahas mengenai masalah ukuran indah itu. Zaman dahulu kata orang berkata bahwa keindahan itu bersifat metafisika atau abstrak, sedangkan dalam teori modern dapat menyatakan bahwa keindahan itu adalah kenyataan yang sesungguhnya atau sejenis dengan hakikat yang sebenarnya bersifat tetap. Thank you. Oke. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang logika, etika, dan estetika yang telah saya bahas dan saya uraikan dalam pembahasan saya di atas tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.